Bisa, Pak. Iya Pak, sebentar Pak, lagi dicoba screen. Nah, ini udah bisa dimulai Pak. Baik Pak. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Mora, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait jurnal yang dibuat oleh Dewa Saha, Caroline Deka, Narayan Yoganadam,
yang berjudul tentang pengembangan kriteria fraktur tengkorak berdasarkan simulasi trauma finite element head model. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 berisikan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Dimas Betutoko dengan NIM 1910311157. Kemudian juga ada Muhammad Farenzi dengan NIM 1910311056. Dan ada Raisa Hauranisa dengan NIM 1910311055. Pada jurnal yang kami bahas, di abstraknya, dibahas bahwa tujuan dari penelitian yang diteliti dalam jurnal tersebut adalah untuk menyempurnakan finite element head modeling yang ada dengan pemodelan komposit dan hukum konstitutif baru untuk tengkorak manusia gitu. Kemudian dari 15 eksperimen dan 70 kasus trauma kepala yang ada di dunia digabungkan untuk mendapatkan kurva risiko cedera patah tulang tengkorak atau fracture yang ada pada tengkorak itu, yang nantinya akan dimodelkan menggunakan finite element head modeling. Nah, selanjutnya energi internal tengkorak ditemukan sebagai kandidat yang terbaik untuk memprediksi kegagalan atau failure yang terjadi pada tengkorak berdasarkan analisis statistik dari beberapa parameter mekanik yang berbeda. Kemudian juga dalam penelitian kali ini batas toleransi yang diusulkan adalah 50% resiko patah tulang tengkorak yang dikaitkan dengan 453 megajoule energi internal dari tengkoraknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Farenzi. Di sini ada introduction. Respon biomekanik kepala manusia selama kecelakaan dapat menyebabkan trauma yang diinduksi secara mekanis. Fraktur tengkorak menyumbang 32% dari semua cedera kepala. Fraktur terjadi ketika input dinamis ke tengkorak melebihi batas toleransi tengkorak. Variasi dampak pada sifat permukaan selama gangguan mekanis dan lokasi benturan menentukan tingkat keparahan cedera kepala. Benturan frontal ke kepala telah diselidiki lebih sering dibandingkan dengan daerah lainnya. Lanjut. Studi toleransi cedera kepala diperlukan untuk mitigasi cedera dan untuk mengembangkan kriteria cedera kepala untuk menguatkan mekanisme yang terkait dengan fraktur tengkorak. Kriteria cedera kepala berdasarkan kinematika yaitu HIC secara luas diakui dan diadopsi di seluruh dunia selama beberapa dekade. HIC diturunkan dari integrasi percepatan linier resultan di pusat gravitasi kepala dummy. Tetapi masih ada beberapa kekurangan pada HIC. Statistik dari Forbes dan kawan-kawan. HIC itu singkatan dari Head Injury Creation. Untuk yang belum tahu. Mengembangkan indeks pada tahun 2003 yang disebut Skull Fracture Correlate atau SFC untuk memprediksi fraktur tengkorak. SFC didefinisikan sebagai percepatan rata-rata selama interval waktu HIC. Lanjut bisa dijelaskan oleh saudara Raisya. Ya, untuk metode yang digunakan ini ada 4. Yang pertama itu FE Head Model and Enhancement in School FE Model. Yang kedua itu Experimental Data for School Model Validation. Lalu yang ketiga itu ada Exudation Database and Head Trauma Simulation. Dan yang terakhir itu adalah Statistical Analysis. Lanjut.
Untuk metode pertama, fitur anatomi utama termasuk otak, batang otak, kulit, dan cairan cerebrospinal atau CSF diwakili oleh elemen bata dan tengkorak. Wajah dan dua membran vals dan tentorium dimodelkan dengan elemen shell. SUFM menghadirkan jaring kontinu yang terdiri dari 13.208 elemen, termasuk 1.797 elemen cangkang untuk tengkorak penyusun dan 5.320 elemen bata untuk otak. Massa total model kepala adalah 4,7 kg. Model tengkorak ditingkatkan dengan menggunakan model tengkorak dimodelkan sebagai cangkang komposit 3 lapis. Parameter untuk model material komposit untuk tengkorak diidentifikasi dari berbagai data eksperimen in vitro yang dilaporkan dalam literatur. Untuk sifat bahan elastis seperti modulus Young dan rasio Poisson. Lanjut. Metode kedua, data eksperimental untuk validasi model tengkorak. Sebanyak 86 tes jatuh dilakukan pada 17 kepala PMHS diisolasi pada tingkat kondilus oksipital. Spesimen PMHS ditumbuk menggunakan teknik jatuh dengan ketinggian jatuh yang terus meningkat hingga patah. Ketinggian jatuh pertama atau kecepatan diperkirakan memberikan data dasar tanpa patah sehingga semua spesimen memiliki titik data non-patahan. Radiografi pretest digunakan untuk memeriksa integritas dan lokasi sensor dan untuk memastikan bahwa ada fraktur atau tidak ada fraktur pada tengkorak. Kecepatannya berkisar antara 2,4 sampai 0,5 meter per second. 3 kondisi batas tumbukan yang digunakan itu bantalan dasar 40 dan 90 durometer dengan ketebalan 50 mm dan bantalan 90 durometer silinder dengan diameter 50 mm. Selanjutnya, metode yang ketiga adalah mengenai database kecelakaan dan simulasi trauma kepala. Investigasi kecelakaan yang menyeluruh adalah dasar dari rekonstruksi kecelakaan. Kemudian basis data yang telah digunakan, yang telah diambil dari data kecelakaan ini terdiri dari 70 kasus kecelakaan, yaitu ada pejalan kaki 70 orang dan 15 eksperimen berupa benturan dari samping. Kemudian langkah berikutnya adalah gimana caranya merekonstruksi kecelakaan dengan metode numerik gitu, di mana nanti permukaan benturan dan korban kecelakaan dimodelkan dalam paket perangkat lunak komersial, yaitu ada Medimo dan Hypermesh. Nah, kemudian dari data tersebut menjadi sebuah masukan bagi finite element head modeling untuk merekonstruksi skenario kecelakaan, namun kali ini untuk memprediksi cedera yang dialami oleh korban. Di samping bisa dilihat di sebelah kiri ini merupakan data lapangan, sedangkan yang sebelah kanan merupakan data penelitian gitu atau eksperimen. Dari data ini nih sebisa mungkin dimiripkan gitu dari posisi jatuhnya dan posisi benturan kepalanya gitu. Kemudian ketika telah berusaha dimiripkan semirip mungkin, selanjutnya nanti ada simulasi numerik menggunakan software Medimo dan Hypermesh. Nah, dari simulasi tersebut akan ada kontak gaya, kemudian ada juga internal energi dari tengkoraknya. Nah, nanti dari numerical simulation ini akan menghasilkan analisis statistik analisis, kemudian ada korelasinya, dan juga model berdasarkan kriterianya. Selanjutnya ada statistical analysis. Yang keempat yaitu ada, ini lanjutan dari yang tadi, di mana validasi dari
finite element head modeling dilakukan dengan membandingkan percepatan di pusat gravitasi. Nah, untuk kasus pejalan kaki, kondisi pembebanan adalah posisi relatif dan kecepatan awal antara kepala dan permukaan tumbukan sesaat sebelum adanya tumbukan dari benda yang menabrak. Kemudian, medan kecepatan awal diterapkan ke semua node dari finite element head modeling. Node luar kaca depan dibatasi ke segala arah. Nah, untuk energi dalam atau internal energi itu sendiri dihitung dalam LSDNA untuk seluruh bagian tengkorak berdasarkan 6 komponen tegangan dan regangan secara tensorial. Nah, untuk perhitungan dilakukan secara bertahap. Setiap elemen seperti yang dijelaskan dalam persamaan, yaitu untuk internal energi yang baru sama dengan internal energi yang lama ditambah dari nilai keseluruhan 6 komponen tegangan dan regangan dan dikali oleh nilai tensorial serta volume atau bentuk keseluruhan dari tengkorak. Nah, metode yang keempat ada analisa statistik. Untuk menentukan parameter yang telah diuji tadi, parameter terbaik yaitu untuk memprediksi kegagalan tengkorak. Kemudian juga analisis statistik dilakukan untuk parameter mekanis. Parameter mekanisnya juga berbeda, dihitung menggunakan numerik gitu, yaitu gaya kontak dan energi internal tengkorak, dan parameter berbasis kinematika kepala, head injury creation, dan dari skull fracture creation. Nah, kemudian tujuan dari analisis statistik ini adalah untuk menyediakan sarana objektif untuk menilai kira-kira parameter mekanis ini nih bisa nggak sih atau mampu nggak sih, dan juga untuk memprediksi lokasi dari fracture tengkorak atau cedera di tengkorak. Kemudian juga regresi logistik biner dilakukan dengan menggunakan versi rilis paket perangkat lunak statistik SPSS. Kemudian juga metode ini melibatkan pemasangan model regresi antara sejumlah kemungkinan metrik cedera otak, yaitu seperempat kekuatan kontak dari head injury creation, skull fracture creation, dan juga energi internal tengkorak. Nah, dengan metode ini kemungkinan patah tulang tengkorak didefinisikan seperti pada sebuah persamaan yang ada di software tersebut. Bisa dilanjut oleh Muhammad Farenzi. Jadi di sini ada hasilnya. Yang pertama ada FS Model Validation. Lalu yang kedua ada simulasi trauma kepala. Yang ketiga ada hasil analisis statistik dan usulan kriteria faktor tengkorak. Satu, FS Model Validation. Simulasi benturan kepala untuk 15 kasus eksperimental dilakukan dan gaya kontak yang dihasilkan antara FHM dan penabrak dibandingkan dengan data gaya eksperimental. Hasilnya disaring pada SAE 1000 Hz sesuai percobaan. Dalam makalah ini, perbandingan resultan gaya kontak dengan percobaan untuk satu kasus dengan kecepatan tumbukan sebesar 5,46 mm per second dan penabrak datar 90D ditunjukkan pada gambar 4. Penyimpangan antara simulasi dan plot eksperimental dihitung dengan menghitung persentase perbedaan antara simulasi dan gaya kontak puncak eksperimental. Maka nilai korelasi juga dikenal sebagai sampel koefisien korelasi person dihitung untuk percobaan rata-rata dan simulasi plot gaya waktu kontak. Selisih gaya puncak simulasi dari percobaan adalah sebesar 0,61%. Untuk kasus dengan kecepatan tumbukan 5,46 mm per second dan penabrak datar 90D dan dinilai korelasi antara gaya kontak rata-rata simulasi dan percobaan adalah 0,97. Diamati dari tabel 4. Demikian pula nilai korelasi rata-rata antara simulasi dan plot gaya waktu rata-rata eksperimental berada di atas 0,9, yang menunjukkan bahwa model divalidasi dengan baik terhadap semua tes eksperimental. Lanjut.
Berlanjut ke Berlanjut ke hasil yang kedua, yaitu simulasi trauma kepala. Gambar 5A, kondisi batas awal benturan kepala dilaksanakan di FEAHEM lanjutan, yang kemudian berdampak pada FEWM seperti yang ditunjukkan untuk satu kasus di gambar 5B. Daerah bergerigi putih di gambar 5B mewakili kaca depan yang retak. Perbandingan pola fraktur tengkorak antara citra medis diperoleh dari laporan medis rinci dan prediksi fraktur lanjutan FEHM dalam warna hitam untuk satu kasus kecelakaan ditunjukkan pada gambar 6. Warna panah membedakan antara jenis fraktur. Lokasi fraktur yang diprediksi FEHM tingkat lanjut mirip dengan fraktur yang diderita oleh korban yang diperoleh dari laporan medis seperti yang ditunjukkan pada gambar 6. Lalu yang ketiga, hasil analisis statistik dan usulan kriteria fraktur tengkorak. Metrik parameter kandidat yang berbeda untuk memprediksi fraktur tengkorak bersama dengan Nagelkerke mereka R2 nilai ditampilkan pada gambar 9. Akhirnya kurva risiko cedera kurva S untuk 4 prediktor cedera untuk fraktur tengkorak diplot di gambar 10. Lingkaran hitam pekat mewakili kasus-kasus di mana cedera terjadi dan lingkaran putih mewakili kasus-kasus yang tidak cedera. Dari kurva risiko cedera ini diperoleh nilai 50% risiko patah tulang tengkorak untuk setiap parameter. Energi internal tengkorak 453 mJ, gaya kontak puncak 6070 Newton, HIC 2350 dan SFC 179. Sekian presentasi dari review jurnal dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab terkait jurnal yang telah kami presentasikan. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Yang bertanya bisa langsung open mic atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Sudah ada pertanyaan masuk dari Mbak Sekar Alvitasari Widodo, yaitu pertanyaannya adalah apa yang menjadi tujuan dari mempelajari toleransi cedera kepala. Mungkin bisa di-keep dulu ya Mbak Sekar ya pertanyaannya.
Kemudian juga udah ada pertanyaan masuk dari Rehan Handi dari kelompok 5, yaitu pertanyaannya adalah apa kekurangan dari metode head injury criterization? Pertanyaannya kekurangan dari metode head injury criterization. Mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Rehan Handi ya. Kekurangan dari metode head injury criterization adalah pada metode tersebut dia nggak bisa atau mempunyai limit untuk mempertimbangkan dari akselerasi rotasi dari kepala tersebut untuk pada saat dilakukan penghitungan secara komputasi. Nah, selanjutnya juga head injury criterization ini arahnya itu bergantung pada lokasi dari letak lukanya gitu. Yang mana dari adanya penyebab itu bisa menyebabkan kekurangan atau merenggangkan hubungan dari observation atau berdasarkan dunia nyata gitu. Jadi karena adanya limitasi tadi dari heat injury criterization, jadi secara real world-nya atau dunia aslinya itu nggak terlalu relevan gitu. Jadi masih banyak kekurangannya antara metode secara numeriknya dan secara aktualnya gitu. Seperti itu, Rehan Handi. Apakah sudah menjawab? Oke, makasih Rehan. Sekali lagi. Oke, lanjut. Nah, saya mau jawab pertanyaan dari kelompok 10 ini, apa tujuan dari mempelajari toleransi cedera kepala? Nah, studi toleransi cedera kepala ini gunanya itu untuk mitigasi atau mengurangi resiko cedera dan untuk mengembangkan kriteria cedera kepala untuk mengeluarkan mekanisme yang terkait dengan fraktur tengkorak. Kurang lebih seperti itu. Apakah terjawab kelompok 10? Selanjutnya ada pertanyaan dari Reynord dari kelompok 7. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan uji in vitro pada jurnal ini? Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Reynolds. Pengujian in vitro itu dilakukan di laboratorium dan biasanya melibatkan studi mikroorganisme atau sel manusia atau hewan dalam kultur. Metodologi ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengevaluasi berbagai fenomena biologis dalam sel tertentu tanpa gangguan dan variabel perancu potensial yang ada di seluruh organisme. Seperti itu, Reynolds. Apakah puas dengan jawabannya?
Selanjutnya ada pertanyaan dari Andreas Tizambi dari kelompok 9. Energi internal tengkorak ditemukan sebagai kandidat terbaik untuk memprediksi kegagalan tengkorak berdasarkan analisis statistik mendalam dari parameter mekanik yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah apa parameter mekanik yang berbeda pada penelitian kali ini ya? Itu aja lah. Nah, jawabannya adalah kira-kira parameter yang diuji pada penelitian kali ini adalah berupa parameter mekaniknya, itu ada gaya, kemudian ada juga internal energi dari tengkoraknya, kemudian juga ada parameter dari metodenya, itu metode heat injury criterization sama school factor correlate, dan juga dari kinematika dari parameter kinematik dari tengkorak itu sendiri. Itu gimana aja? Apakah sudah terjawab pertanyaan jawabannya? Apakah jawabannya bisa diterima, Ijal? Jal, jawabannya bisa diterima nggak, Jal? Parameternya berupa gaya dari ketika tumbukan itu berlangsung, kemudian dari energi internal tengkoraknya, kemudian dari metode heat injury criterization, terus juga ada parameter berupa school factor correlate, dan juga yang terakhir ada kinematika dari tengkorak itu sendiri. Apakah jawabannya bisa diterima? Halo, Jal. Jawabannya bisa diterima aja lah. Ya, oke. Mas Ijal, makasih banyak atas pertanyaannya. Mohon maaf pada Mora, ini udah masuk 5 pertanyaan. Apakah bisa ditutup, Pak, presentasinya, Pak? Iya, Pak, udah.
Ini bisa ditutup, Pak. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada kesempatan kali ini saya tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.